Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri dengan NIM 1815401045. Saya mahasiswa dari D3 Kebidanan Poltekkes Tanjung Karang. Di sini saya akan menjelaskan tentang kehamilan ektopik terganggu. Kehamilan ektopik terganggu merupakan suatu kondisi kehamilan di luar kandungan di mana implantasinya yang seharusnya di dalam endometrium atau di uterus itu letaknya di luar uterus. Untuk kehamilan ektopik terganggu ini, apabila di dalam implantasinya itu dia kemudian pecah, jadinya ini sangat berbahaya sekali bagi kehamilan atau ibunya. Di penyebab-penyebab dari kehamilan ektopik terganggu tersendiri atau etiologinya terdapat 3. Yang pertama ada faktor lain, faktor fungsional, dan faktor mekanis. Pada faktor lain, ini ada kelainan zigot, yaitu kelainan kromosom dan malforasi. Adanya penggunaan hormon eksogen dan estrogen seperti pada kontrasepsi oral. Lalu adanya pembesaran ovarium, adanya pemakaian antibiotik pada infeksi tuba karena tuba akan menyempit jika diberi antibiotik. Lalu yang terakhir pada wanita usia kisaran 30 tahun. Selanjutnya ada faktor fungsional. Di dalam faktor fungsional ini merupakan faktor yang memperlambat penjelasan ovum yang telah dibuahi ke dalam kavum uteri, seperti migrasi eksternal ovum dan migrasi eksternal ovum. Kemudian pada wanita yang hanya mempunyai satu ovum, adanya perubahan mortalitas dari tuba. Lalu selanjutnya ada faktor mekanis. Di dalam faktor mekanis ini adanya infeksi saluran telur, kehamilan ektopik sebelumnya yang menyebabkan kehamilan ektopik selanjutnya. Selanjutnya ada abortus, induksi yang dilakukan lebih dari sekali. Lalu adanya tumor, adanya endometriosis, adanya kelainan tumbuhnya embrio seperti adanya tuba yang sempit, panjang, dan berlekuk-lekuk. Itulah penyebab-penyebab dari kehamilan ektopik. Selanjutnya ada tanda dan gejala dari kehamilan ektopik terganggu. Pada kehamilan ektopik, gejala dan tandanya sukar didiagnosa, tapi hal ini tergantung juga lamanya dari kehamilan tersebut. Biasanya, jika sudah lama, ibu akan mengalami perasaan sakit serta adanya perdarahan. Ini merupakan tanda dan gejala secara umum. Tanda dan gejala secara khususnya, yang pertama ada amenorea. Tidak haid juga terjadi pada kehamilan normal, yaitu proses pematangan sel telur sudah terhenti ketika ibu sudah mengalami positif hamil. Tetapi amenorea ini akan berlangsung hingga terjadinya kematian pada janin atau robekan pada tuba. Selanjutnya itu nyeri perut bagian bawah, yaitu paling utama gejalanya karena akibat peregangan dinding tuba ataupun ruptur tuba. Nyeri ini dirasakan ibu secara berbeda-beda, tergantung penyebabnya. Biasanya nyeri ruptur tuba itu membuat ibu sampai pingsan, tapi apabila janin itu tidak terlalu besar, nyeri hanya disebabkan karena peregangan dinding tuba. Jadi ibu akan mengeluh sakit perut yang selamanya tidak seberapa sakit. Rasa nyeri biasanya terdapat pada satu sisi, tapi biasanya darah masuk ke rongga perut, kemudian rasa nyeri itu biasa saja menjalar ke bagian tengah ataupun ke seluruh tubuh bagian bawah. Yang ketiga yaitu perdarahan. Perdarahan pervagina disebabkan oleh kematian janin, kemudian pelepasan dinding rahim terluar dan adanya robekan dinding-dinding tuba. Dan hal ini akibat dari gangguan pembentukan HCG. Darah yang keluar biasanya berwarna coklat ketuaan. Yang keempat yaitu nyeri bahu. Akibat dari perdarahan di dalam rongga perut yang dapat merangsang diafragma, dan apabila darah dalam rahim menggumpal, maka ia mengalami nyeri akan bertambah parah lagi. Bahkan nyeri tersebut juga menjalar ke bagian tubuh lainnya seperti punggungnya dan seluruh perut. Itulah tadi tanda dan gejala dari kehamilan ektopik terganggu. Selanjutnya kita menjelaskan tentang diagnosisnya. Untuk menegakkan diagnosa perlu dilakukan beberapa cara, karena secara kasat mata tidak bisa dideteksi, tapi yang paling tampak ibu merasa kesakitan,
pucat, kemudian adanya pemeriksaan ditemukan tanda-tanda syok, adanya nyeri pada rongga perut sertai perdarahan. Yang pertama kita bisa melakukan USG. Dengan pemeriksaan USG dilakukan atau ditemukan kantong gestasi di luar uterus dan di dalamnya terdapat DJJ. Selanjutnya kita dapat melakukan laparoskop, yaitu alat bantu untuk menegakkan diagnosa KIT. Selanjutnya kita melakukan anamnesis. Di dalam anamnesis ini kita deteksi haid terlambat dalam beberapa waktu. Untuk anamnesis pada kehamilan muda terjadi nyeri perut di bagian bawah. Selanjutnya pemeriksaan umum. Kita lakukan pemeriksaan umum. Ibu hamil tampak kesakitan, wajah pucat, adanya perdarahan pada rongga perut dengan tanda-tanda syok, perut sakit, mengembang dan disertai nyeri tekan. Tes kehamilan. Di dalam tes kehamilan ini hasil positif sama seperti kehamilan normal pada umumnya. Selanjutnya yaitu pemeriksaan ginekologi. Pemeriksaan ini adanya nyeri pada serviks, uterus lebih besar dari usia kehamilan, tidak bisa membedakan antara tumor dengan batasan-batasan yang jelas, dan sukar ditentukan. Selanjutnya yaitu pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan ini dilakukan pemeriksaan HB, jumlah sel darah merah, untuk menegakkan diagnosa pada kehamilan ektopik terganggu, terutama pada tanda perdarahan dalam rongga perut. Dan yang terakhir ada kuldosentesis, yaitu suatu pemeriksaan untuk mengetahui apakah di dalam kafum Douglas terdapat darah atau tidak. Sekian penjelasan dari saya tentang kehamilan ektopik terganggu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.